Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap harinya kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Nah, di hari ini, di hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022, kita merayakan perayaan Santo Nicephorus dari Antioquia. Beginilah kisahnya, dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kebanyakan ahli meragukan nilai historis kisah Santo Nicephorus. Namun demikian, kisah ini telah ada sejak abad ketiga dan terus diwariskan dari masa ke masa. Kisah heroik ini akan selalu mengingatkan umat Kristiani bahwa Allah akan memuliakan sikap rendah hati dan menolak segala persembahan yang lahir dari keangkuhan hati manusia. Konon pada abad ketiga hiduplah dua orang sahabat bernama Sapricius dan Nicephorus di kota Antioquia. Sapricius adalah seorang imam yang dihormati, Nicephorus adalah seorang awam yang bersahaja. Karena sebuah perselisihan, persahabatan mereka berubah menjadi kebencian yang mengerikan antara satu sama lainnya. Namun sebagai seorang awam yang patuh kepada gembalanya, Nicephorus beberapa kali berupaya berdamai dengan Sapricius. Namun sang imam adalah seorang yang keras hati, yang tidak memiliki keinginan untuk berdamai. Ia tidak mengacukan Nicephorus dan terus memperlakukannya dengan buruk. Ketika Kaisar Valerianus, Kaisar Publius, Licinius Valerinus Augustus, Kaisar Romawi pada tahun 253 sampai 260 Masehi mulai menganiaya umat Kristen, Sapricius ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Hakim menjanjikan kebebasan apabila ia mau menyangkal Yesus Kristus dan mempersembahkan kurban bakaran bagi dewa-dewa. Dengan gagah, Sapricius menyatakan dirinya sebagai seorang imam Kristiani dan ia tidak akan mempersembahkan korban bagi berhala. Hakim pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Saat dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan hukuman mati, sahabatnya Nicephorus terus mengikutinya. Dengan berlinang air mata, Nicephorus memohon agar Sapricius mau memaafkannya sebelum kemartirannya tiba. "Wahai martir Kristus yang gagah berani," pinta Nicephorus, "maafkanlah saya jika saya telah berdosa kepadamu." Sapricius tidak menjawab, ia bahkan tidak sudi melihat wajah Nicephorus. Ia memalingkan wajahnya dan dengan gagah terus melangkah menuju tempat eksekusi. Namun saat algojo hendak memenggal lehernya, nyali Sapricius ciut dan imannya mulai runtuh. Dalam ketakutan ia berteriak histeris, "Berhenti, berhenti. Aku akan meninggalkan Kristus. Aku akan membawa kurban persembahan bagi para dewa." Nicephorus sangat sedih mendengarkan kata-kata murtad itu. Dengan keras ia menegur Sapricius, "Apa yang kau katakan, saudaraku? Janganlah engkau mengabaikan mahkota yang telah disiapkan Kristus bagimu." Namun teguran itu tidak dihiraukan Sapricius. Karena itu Nicephorus lalu berseru kepada algojo, "Saya seorang Kristen, hukumlah saya sebagai ganti Sapricius." Algojo lalu melaporkan kejadian ini kepada hakim yang kemudian memerintahkan pembebasan Sapricius dan hukuman mati bagi Nicephorus. Nicephorus kemudian dipenggal menggantikan Sapricius. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beginilah cerita singkat tentang Santo hari ini. Semoga kita semakin diberkati, semakin dikuatkan oleh penyertaan Tuhan kita melalui Roh Kudus-Nya. Salam damai sejahtera buat kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki.
Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, dan selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik Hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah cara berpikir yang dangkal, yaitu tentang haram atau najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus karena para murid makan dengan tangan yang najis karena belum dibasuh, sehingga makanan mereka pun menjadi haram. Bagi Yesus, justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Mengapa? Karena dari dalam hati timbullah aneka dosa, berupa segala kejahatan, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tidak membasuh tangan sebelum makan saja sudah menjadi masalah bagi mereka karena bagi mereka najis.
Untuk itu Yesus memberi pengajaran yang kelihatannya sederhana tetapi sangat mendalam maknanya. Hal-hal yang tampak di luar tidak bisa mencerminkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukan berarti orang itu jahat dan najis serta menajiskan orang lain. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Kita sering menemukan tulisan dan simbol halal dalam kemasan makanan, dan makanan dengan simbol tersebut layak untuk dimakan. Tentu saja hal itu baik karena menjaga kekudusan badan dari makanan najis. Namun, jika halnya dimengertikan demikian, agaknya terlalu naif dan sempit, karena pengertian yang semacam itu sama sekali tidak menyentuh satu-satunya bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain dari hati juga muncul sesuatu yang seringkali merugikan, seperti misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Banyak orang berpikir bahwa dengan berpartisipasi aktif kehidupan menggereja sudah menjadi jaminan kelayakan di akhirat Tuhan. Di dalam hati ada kesombongan, keserakahan yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kadang orang justru jatuh dalam dosa karena hatinya kotor. Hati ikut mempengaruhi pikiran untuk berlaku jahat. Hati yang jahat lebih menajiskan. Semoga demikian. Amin.